Halo guys, welcome back to my channel. Coba bayangkan, ribuan tahun sebelum listrik, mesin, atau bahkan tulisan ditemukan, manusia sudah mampu membangun struktur raksasa dari batu-batu besar. Bangunan-bangunan ini bukan sekadar reruntuhan tua, tapi jejak peradaban pertama yang pernah berdiri di muka bumi. Dari kuil kuno yang dibangun pemburu zaman batu, hingga kota batu yang masih menyimpan rahasia di balik setiap dindingnya, semuanya seperti pintu menuju masa lalu yang hampir terlupakan. Inilah kisah 20 bangunan tertua di dunia, bukti bahwa kecerdasan dan kreativitas manusia sudah bersinar jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Nomor 20, Göbekli Tepe, Turki. Bayangkan, di sebuah perbukitan terpencil di Turki Tenggara berdiri kompleks batu raksasa yang usianya lebih tua dari piramida Mesir. Inilah Göbekli Tepe, situs arkeologi yang mengguncang pemahaman manusia tentang sejarah peradaban. Ditemukan pada tahun 1994, para arkeolog terkejut saat mengetahui bahwa situs ini dibangun sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Jauh sebelum manusia mengenal pertanian atau hidup menetap. Di sana terdapat lingkaran-lingkaran batu besar berbentuk tilar dengan ukiran hewan, serigala, ular, babi hutan, dan burung pemangsa. Yang membuat para ilmuwan bingung, bagaimana mungkin pemburu pengumpul yang belum mengenal logam atau roda mampu mendirikan struktur sebesar itu. Göbekli Tepe dipercaya sebagai tempat pemujaan tertua di dunia, dibangun bahkan sebelum munculnya kota atau pertanian. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Dr. Lee Clare dari Institut Arkeologi Jerman, hasil ekskavasi antara tahun 2015 hingga 2019 mengungkapkan bahwa di sekitar Göbekli Tepe terdapat sejumlah bangunan berbentuk bulat dan persegi yang diduga berfungsi sebagai tempat tinggal. Bahkan ditemukan pula sisa-sisa manusia yang terkubur di bawah lantai bangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa situs kuno tersebut kemungkinan pernah dihuni masyarakat lokal dan bukan semata-mata tempat upacara seperti yang dulu banyak diyakini. Namun yang paling menarik adalah misterinya. Siapa sebenarnya yang membangunnya? Siapa yang mereka sembah? Dan bagaimana mereka melakukannya tanpa teknologi modern? Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal jelas. Setiap batu di Göbekli Tepe adalah jejak pertama manusia berusaha menghubungkan langit dan bumi, jauh sebelum sejarah tertulis dimulai. Nomor 19, Skara Brae, pemukiman batu tertua di Skotlandia. Skara Brae adalah situs arkeologi yang terletak di Kepulauan Orkney, Skotlandia bagian utara. Situs ini merupakan salah satu contoh permukiman Neolitikum paling terpelihara di Eropa, yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 3100 sebelum Masehi dan ditinggalkan sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan situs ini terjadi pada tahun 1850 setelah badai besar mengikis lapisan pasir yang menutupinya selama berabad-abad. Permukiman ini terdiri dari 8 rumah batu yang saling terhubung melalui lorong-lorong sempit. Setiap rumah memiliki tata letak yang hampir sama, lengkap dengan perapian di tengah ruangan, tempat tidur batu, rak penyimpanan, serta saluran pembuangan sederhana. Struktur ini menunjukkan tingkat keteraturan sosial dan kemampuan teknik yang cukup maju untuk periode tersebut. Dinding dan atap rumah diperkirakan terbuat dari batu dan rumput laut kering, sementara atapnya kemungkinan dilapisi bahan organik seperti jerami atau kulit hewan. Desain arsitektur Skara Brae dibuat untuk menahan angin dan suhu rendah dari Samudra Atlantik, dengan bangunan yang setengah tertanam di tanah guna menciptakan isolasi alami. Penggunaan batu lokal tanpa semen justru membuat struktur ini mampu beradaptasi terhadap perubahan tanah dan cuaca, sehingga tetap kokoh selama ribuan tahun. Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan penduduk Skara Brae meninggalkan desa ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan iklim,
Abrasi pantai atau bencana badai besar menyebabkan wilayah ini tidak lagi layak huni. Meski demikian, Skara Brae tetap menjadi sumber penting untuk memahami kehidupan masyarakat Neolitikum di Kepulauan Inggris, terutama dalam hal pola pemukiman, teknologi bangunan, dan struktur sosial pada masa prasejarah. Nomor 18. Kuil Karnak, Mesir. Mesir selalu penuh misteri, dan kuil Karnak di Luxor adalah salah satu peninggalan terbesarnya. Kompleks ini bukan hanya satu kuil, melainkan kota suci yang dibangun selama lebih dari 2000 tahun, mulai dari sekitar tahun 2055 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi. Setiap Firaun meninggalkan jejaknya di sini, menambahkan kuil, menara, atau patung raksasa untuk memuliakan para dewa Mesir kuno, terutama dewa matahari Amun-Ra. Salah satu bagian paling menakjubkan adalah Hypostyle Hall, aula raksasa dengan 134 kolom batu setinggi lebih dari 20 meter. Sulit dipercaya bahwa ribuan tahun lalu, manusia tanpa mesin modern bisa membangun struktur sebesar ini. Di luar itu, ada jalan Sphinx yang panjangnya hampir 3 km, menghubungkan Karnak dengan kuil Luxor. Jalan prosesi sakral tempat para pendeta dan Firaun melintas dalam upacara besar. Hingga kini, kuil Karnak tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di Mesir. Kompleks ini tidak hanya memberikan gambaran tentang sistem keagamaan dan kekuasaan politik Mesir kuno, tetapi juga menunjukkan tingkat keterampilan teknik dan artistik yang sangat tinggi pada masa tersebut. Beberapa bagian kuil masih digunakan untuk penelitian dan konservasi, serta menjadi tujuan wisata utama bagi pengunjung dari seluruh dunia. Nomor 17, Colosseum, Italia. Kalau bicara bangunan kuno yang masih berdiri gagah hingga kini, Colosseum di Roma jelas tak boleh dilewatkan. Dibangun pada tahun 80 Masehi di masa Kaisar Vespasian dan Titus, amfiteater raksasa ini mampu menampung lebih dari 50.000 penonton, jumlah yang bahkan menyaingi stadion modern. Disinilah dulu rakyat Romawi menyaksikan pertarungan gladiator, adu hewan buas, hingga simulasi pertempuran laut yang diadakan dengan mengisi arena menggunakan sistem kanal bawah tanah. Bangunannya terdiri atas 3 tingkat utama dengan deretan lengkungan batu kapur dan kolom bergaya Dorik, Ionik, dan Korintia, menunjukkan tingkat keahlian teknik dan estetika yang tinggi. Di bawah lantai arena terdapat hipogeum, jaringan lorong dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hewan dan mekanisme lift kayu yang dapat mengangkat peserta atau dekorasi ke permukaan arena. Colosseum juga dilengkapi dengan velarium, sistem tenda raksasa dari kain yang dikendalikan oleh pelaut Angkatan Laut Romawi untuk melindungi penonton dari panas matahari. Meskipun sebagian besar struktur telah rusak akibat gempa bumi, penjarahan batu, dan waktu, sebagian besar kerangka luarnya masih berdiri tegak hingga sekarang. Kini, Colosseum diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Italia. Selain sebagai lambang kekuasaan Romawi, bangunan ini juga merupakan bukti kemampuan teknik dan arsitektur yang luar biasa dari peradaban kuno, yang masih menginspirasi rancangan stadion dan teater modern di seluruh dunia. Nomor 16, Menara Jericho, Palestina. Di kota kuno Jericho, salah satu kota tertua di dunia yang terletak di tepi barat Palestina, berdiri sebuah struktur misterius berusia lebih dari 10.000 tahun, Menara Jericho. Ditemukan pada tahun 1930-an, menara batu setinggi 8,5 meter ini dianggap sebagai bangunan batu tertua di dunia. Dibangun sekitar 8.000 SM, jauh sebelum piramida atau kuil manapun. Awalnya banyak yang mengira menara ini adalah bagian dari benteng pertahanan atau makam kuno, tapi tak ada bukti yang mendukung teori itu.
Sebagian arkeolog justru percaya bahwa menara ini memiliki fungsi astronomis, digunakan untuk menandai titik balik matahari musim panas. Saat matahari terbenam, bayangan dari bukit di barat jatuh tepat ke arah menara, seolah menandai berakhirnya hari terpanjang dalam setahun. Misteri menara ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Tapi satu hal pasti, orang-orang Jericho purba sudah memahami hubungan antara waktu, cahaya, dan bumi ribuan tahun sebelum kalender atau jam ditemukan. Sebuah bukti luar biasa bahwa sains dan spiritualitas sudah berjalan beriringan bahkan sejak zaman batu. Nomor 15, Çatalhöyük, Turki. Sekitar 9.000 tahun lalu di dataran Anatolia Tengah, wilayah yang kini dikenal sebagai Turki, berdiri sebuah kota kuno bernama Çatalhöyük. Ditemukan pada tahun 1958, kota ini adalah salah satu pemukiman tertua di dunia yang pernah ditemukan, dihuni sekitar tahun 7.500 sampai 5.700 SM. Uniknya, kota ini tidak memiliki jalan atau lorong. Rumah-rumahnya saling menempel dan hanya bisa dimasuki lewat atap. Setiap rumah dibangun dari batu bata lumpur, dan di dalamnya ditemukan lukisan dinding, patung-patung dewi kesuburan, serta sisa-sisa manusia yang dikuburkan di bawah lantai rumah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Çatalhöyük memiliki kepercayaan spiritual kuat dan sistem sosial yang cukup maju, meski belum mengenal tulisan atau logam. Yang menarik, kota ini sangat bersih untuk ukuran masa itu. Arkeolog tidak menemukan banyak sampah di dalam rumah, artinya mereka punya kebiasaan menjaga kebersihan dan keteraturan. Hingga kini, sebagian area Çatalhöyük direkonstruksi untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan ribuan tahun lalu, lengkap dengan mural kuno yang masih terlihat di dinding aslinya. Nomor 14, Istana Knossos, Yunani. Kalau kamu menyukai mitologi Yunani, pasti pernah mendengar kisah labirin dan Minotaur. Nah, tempat legenda itu berasal dari dunia nyata, Istana Knossos di Pulau Kreta, Yunani. Didirikan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, Knossos merupakan pusat peradaban Minoa, salah satu kebudayaan tertua di Eropa. Kompleks istana ini begitu besar dan rumit, dengan lebih dari 1.000 ruangan yang terhubung oleh lorong berliku-liku. Tak heran, banyak yang percaya bahwa inilah labirin tempat monster Minotaur dikurung. Selain itu, arsitektur Knossos sangat maju, sudah memiliki pipa air, saluran pembuangan, hingga sistem pendingin alami, hal yang luar biasa untuk 4.000 tahun lalu. Knossos runtuh sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, kemungkinan akibat gempa bumi atau serangan dari peradaban Mycenae. Namun berkat penggalian arkeolog Sir Arthur Evans pada awal 1900-an, istana ini kembali dikenal dunia. Kini, reruntuhan Knossos menjadi salah satu situs arkeologi paling terkenal di Yunani, di mana mitos dan sejarah benar-benar bertemu. Nomor 13, Mohenjo-daro, Pakistan. Di tepi sungai Indus sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, berdiri kota besar bernama Mohenjo-daro yang berarti bukit orang mati dalam bahasa Sindhi. Ini adalah salah satu kota utama dari peradaban lembah Indus, salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia kuno, sejajar dengan Mesir dan Mesopotamia. Yang mengejutkan, tata kota Mohenjo-daro sangat modern. Jalan-jalannya dibuat dengan pola grid rapi seperti kota modern, dan setiap rumah terhubung ke sistem saluran air dan toilet pribadi, sesuatu yang bahkan belum dimiliki oleh kota-kota Eropa sampai ribuan tahun kemudian. Mereka juga memiliki standar ukuran batu bata dan timbangan, menunjukkan bahwa sistem perdagangan dan administrasi mereka sangat teratur. Namun entah kenapa, sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, kota ini tiba-tiba ditinggalkan. Sebagian arkeolog menduga penyebabnya adalah perubahan iklim dan mengeringnya sungai Saraswati,
yang menjadi sumber kehidupan utama mereka. Kini, reruntuhan Mohenjo-daro di Pakistan menjadi warisan dunia UNESCO, sekaligus bukti bahwa teknologi kota modern sebenarnya sudah lahir ribuan tahun sebelum kita lahir. Nomor 12. Benteng Masada. Masada adalah kompleks benteng kuno yang terletak di puncak dataran tinggi Batu Kapur di tepi gurun Yudea, dekat Laut Mati. Benteng ini dibangun pada masa Raja Herodes Agung sekitar tahun 37 sampai 31 sebelum Masehi, sebagai istana sekaligus tempat perlindungan strategis. Lokasinya yang berada di atas tebing setinggi hampir 450 meter membuatnya mudah dipertahankan dan sulit diakses, menjadikan Masada salah satu karya arsitektur pertahanan paling signifikan di kawasan tersebut. Masada mencakup berbagai struktur penting, termasuk 2 istana besar, barat militer, gudang penyimpanan, serta sistem penampungan air hujan yang canggih. Kompleks ini dilengkapi dengan jaringan saluran air dan kolam penampung yang mampu menyimpan puluhan ribu meter kubik air, memungkinkan penghuni benteng bertahan dalam kondisi iklim gurun yang ekstrim. Temuan arkeologi menunjukkan adanya sisa bangunan Roma, peralatan sehari-hari, dan gulungan dokumen kecil yang menggambarkan aktivitas kehidupan di benteng tersebut. Saat ini, Masada ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di Timur Tengah. Pengunjung dapat mencapai puncaknya melalui jalur pendakian snake path atau menggunakan kereta gantung modern. Dari atas benteng, pemandangan gurun Yudea dan Laut Mati menjadi salah satu panorama geografi kuno yang paling dikenal dalam kajian arkeologi kawasan tersebut. Nomor 11. Dholavira, India. Di gurun Rann of Kutch, India Barat, terdapat reruntuhan kota kuno bernama Dholavira yang berusia sekitar 5.000 tahun. Kota ini adalah salah satu pusat penting dari peradaban lembah Indus, sama seperti Mohenjo-daro, namun jauh lebih unik karena sistem tata airnya yang luar biasa maju. Dholavira memiliki kolam bertingkat, waduk dan kanal batu yang dirancang untuk menampung air hujan di tengah gurun, sistem yang menunjukkan pemahaman luar biasa tentang rekayasa hidrologi. Selain itu, arkeolog menemukan struktur mirip papan besar berisi 10 simbol putih dari gipsum yang dipercaya sebagai tulisan atau papan nama tertua di dunia. Sejenis papan petunjuk kuno yang mungkin menjadi iklan pertama umat manusia. Kini, Dholavira telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Berjalan di antara sisa temboknya membuat kita kagum, menyadari bahwa 5.000 tahun lalu manusia sudah mampu membangun kota cerdas di tengah padang garam yang tandus. Nomor 10. Piramida Djoser, Mesir. Sebelum muncul piramida agung di Giza, sudah ada satu piramida yang membuka jalan bagi semuanya. Piramida Djoser di Saqqara, Mesir. Dibangun sekitar 2630 sebelum Masehi untuk Firaun Djoser dari dinasti ketiga. Piramida ini adalah bangunan batu besar pertama dalam sejarah manusia. Arsiteknya bukan sembarang orang. Ia adalah Imhotep, tokoh jenius Mesir kuno yang kemudian dipuja sebagai dewa kebijaksanaan dan sains. Berbeda dari piramida runcing di Giza, piramida Djoser berbentuk berundak 6 tingkat, seperti tangga menuju langit. Tingginya mencapai 62 meter dan seluruh kompleksnya meliputi 40 hektar, lengkap dengan halaman, kuil, dan bangunan seremonial lain. Di bawah piramida terdapat labirin lorong bawah tanah sepanjang lebih dari 5 km, tempat Djoser dan keluarganya dimakamkan. Piramida ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga awal dari revolusi arsitektur batu yang kemudian melahirkan keajaiban dunia seperti Giza. Tanpa Djoser dan Imhotep, mungkin dunia takkan pernah mengenal bentuk piramida seperti sekarang. Nomor 9. Kompleks Sechin, Peru. Kompleks Sechin
Di pesisir utara Peru, ada situs misterius bernama Sechin Alto dan Cerro Sechin yang menjadi pusat dari salah satu peradaban paling tua di Amerika Selatan, budaya Kasma Sechin. Diperkirakan dibangun sekitar 1800 sampai 1500 sebelum Masehi. Situs ini dikenal karena dinding-dinding batunya yang penuh ukiran aneh, menggambarkan pejuang, tubuh terpotong, dan kepala manusia. Para arkeolog masih memperdebatkan maknanya. Sebagian percaya ukiran itu menggambarkan kemenangan perang berdarah, sementara yang lain menduga ini adalah ritual persembahan manusia. Apapun maknanya, jelas bahwa masyarakat Sechin sudah memahami anatomi tubuh manusia dengan detail luar biasa untuk zamannya. Terlihat dari ukiran organ tubuh dan tulang yang sangat presisi. Selain relief yang mengerikan, Sechin juga menyimpan struktur batu besar dan piramida lumpur raksasa yang menunjukkan tingkat organisasi sosial tinggi. Meskipun budaya Kasma Sechin akhirnya menghilang sekitar 800 sebelum Masehi, situs ini tetap menjadi tanda awal berkembangnya peradaban Andes. Nomor 8. Piramida Agung Giza, Mesir. Kalau ada satu bangunan kuno yang dikenal seluruh dunia, itu pasti Piramida Agung Giza. Dibangun sekitar 2550 sebelum Masehi untuk Firaun Khufu, piramida ini adalah satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih berdiri hingga kini. Selama lebih dari 3.800 tahun, ia menjadi bangunan tertinggi di dunia. Mencapai 146 meter, dibangun dari 2,3 juta balok batu dengan berat rata-rata batu 2,5 ton. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya ukurannya, tapi juga presisi konstruksinya. Keempat sisinya hampir sempurna menghadap arah mata angin, dan batu-batunya disusun sedemikian rapat hingga sulit diselipkan pisau. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno memindahkan dan mengangkat batu sebesar itu tanpa alat modern. Piramida ini dibangun sebagai makam kerajaan dengan ruang pemakaman yang dipenuhi artefak dan harta untuk kehidupan setelah mati. Di sampingnya berdiri Sphinx, patung berkepala manusia dan bertubuh singa yang menjadi penjaga kompleks Giza. Ribuan tahun kemudian, keajaiban ini masih menimbulkan rasa kagum. Bukti bahwa peradaban kuno bisa menciptakan karya abadi yang bahkan teknologi modern pun sulit menandingi. Nomor 7. Kuil Garni, Armenia. Di tengah pegunungan Armenia berdiri sebuah kuil megah bergaya Romawi kuno yang dikenal sebagai Kuil Garni. Didirikan pada abad pertama Masehi oleh Raja Tiridates Sentu, kuil ini merupakan satu-satunya kuil pagan era Romawi yang masih utuh di seluruh wilayah bekas Uni Soviet. Kuil ini didedikasikan untuk dewa matahari Helios atau Miher dalam kepercayaan Armenia. Yang menarik, meski arsitekturnya bergaya Yunani Romawi dengan kolom tinggi bergaya Ionik, bahan bangunannya adalah batu basal vulkanik lokal, membuatnya lebih tahan gempa. Namun nasibnya tragis. Pada tahun 1679, gempa besar menghancurkan hampir seluruh struktur Garni. Kuil itu baru dibangun kembali pada tahun 1970-an menggunakan batu asli yang berhasil dikumpulkan dari reruntuhan. Kini, kuil Garni menjadi simbol kebanggaan nasional Armenia dan daya tarik utama wisata sejarahnya. Dengan latar belakang lembah dan tebing curam Sungai Azat, kuil ini tampak seperti potongan waktu yang membawa kita langsung kembali ke zaman Romawi. Indah, kuno, dan megah. Nomor 6. Kuil Gigantia, Malta. Kuil Gigantia di Pulau Gozo, Malta adalah salah satu bangunan batu tertua di dunia. Dibangun sekitar 3.600 sampai 3.200 sebelum Masehi. Nama Gigantia berarti raksasa dalam bahasa Malta karena legenda lokal menyebut kuil ini dibangun oleh ras para raksasa. Kuil Gigantia terdiri dari dua kompleks batu besar yang disusun tanpa semen.
Beberapa batu berdiri setinggi lebih dari 6 meter dan beratnya mencapai 50 ton. Sungguh luar biasa jika mengingat ini dibangun oleh masyarakat Neolitik yang hanya menggunakan alat batu sederhana. Arkeolog percaya kuil ini digunakan untuk ritual kesuburan dan pemujaan alam, karena ditemukan banyak patung perempuan bertubuh subur serta sisa tulang hewan yang dipersembahkan. Kini, Gigantia telah menjadi warisan dunia UNESCO dan menjadi simbol betapa manusia zaman batu pun mampu menciptakan monumen luar biasa tanpa bantuan teknologi modern. Nomor 5. Newgrange, Irlandia. Jauh di lembah Sungai Boyne, Irlandia, terdapat gundukan besar dari batu dan tanah bernama Newgrange. Sekilas tampak seperti bukit rumput biasa, tapi di dalamnya tersembunyi makam kuno berusia sekitar 3200 sebelum Masehi. Lebih tua dari piramida Giza. Dinding batu di sekelilingnya dihiasi ukiran spiral dan pola misterius yang hingga kini belum sepenuhnya dimengerti. Yang paling menakjubkan adalah fenomena cahaya di dalamnya. Setiap tanggal 21 Desember saat titik balik matahari musim dingin, sinar mentari pagi menembus lubang kecil di atas pintu masuk dan menyinari lorong sempit hingga mencapai ruang pemakaman di dalam. Pemandangan magis yang berlangsung hanya beberapa menit setiap tahun, itu berarti para pembangunnya sudah memahami pergerakan astronomi dengan presisi luar biasa lebih dari 5.000 tahun lalu. Selain berfungsi sebagai makam, Newgrange dianggap sebagai bagian dari kompleks keagamaan dan sosial masyarakat Neolitikum di wilayah Boyne Valley. Bersama dengan monumen lainnya seperti North dan Douth, Newgrange merupakan bagian dari kawasan arkeologi yang dikenal sebagai Bruna Boyne, yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1993. Saat ini, Newgrange menjadi salah satu situs prasejarah paling terkenal di Irlandia. Ribuan orang mengikuti undian setiap tahun untuk mendapatkan kesempatan masuk ke ruang utama pada saat fenomena matahari musim dingin terjadi. Keunikan arsitektur, seni batu, dan fungsi astronomisnya menjadikan Newgrange sebagai salah satu monumen megalitik paling penting dalam studi mengenai kepercayaan dan teknologi masyarakat prasejarah Eropa. Nomor 4. Stonehenge, Inggris. Hampir semua orang mengenal siluet batu raksasa Stonehenge, salah satu situs paling ikonik di dunia. Didirikan sekitar 3100 hingga 2600 sebelum Masehi, Stonehenge dibangun dalam beberapa tahap oleh masyarakat Neolitik yang tak meninggalkan tulisan, tapi meninggalkan warisan monumental yang membuat para ilmuwan tercengang hingga kini. Beberapa batu penyusunnya yang disebut bluestone berasal dari Wales, lebih dari 200 km jauhnya, menunjukkan bahwa pembuatnya memiliki sistem transportasi dan organisasi sosial yang sangat maju. Fungsi Stonehenge masih menjadi misteri. Sebagian percaya itu adalah kuil penyembahan matahari. Sebagian lain menyebutnya tempat ritual pemakaman. Bahkan, ada yang menilai sebagai observatorium prasejarah yang menandai titik balik musim. Saat fajar menyinari batu-batu raksasanya di waktu solstice musim panas, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang sama seperti yang dilihat nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Nomor 3. Najdra dan Hagarkim di Malta. Najdra bersama dengan Hagarkim adalah dua kompleks kuil megalitik yang terletak di pesisir barat daya Pulau Malta, dan keduanya termasuk struktur batu berdiri tertua di dunia. Dibangun sekitar 3600 sampai 2500 sebelum Masehi. Keduanya hanya berjarak sekitar 500 meter, sehingga sering dianggap sebagai satu kawasan arkeologi terpadu dari periode Neolitik. Struktur utamanya terdiri dari ruang-ruang batu berbentuk oval dengan dinding tinggi yang disusun dari blok batu kapur besar. Beberapa di antaranya memiliki tinggi hingga 6 meter. Kompleks Hagarkim dikenal dengan ukuran blok batunya yang sangat besar dan tata ruang kuil yang terdiri dari beberapa ruang saling terhubung.
Sementara itu, Najdra memiliki konstruksi yang lebih halus dan terkenal karena orientasi astronomisnya yang presisi. Pada titik balik matahari musim semi dan musim gugur, cahaya matahari pagi masuk melalui pintu kuil dan menerangi bagian dalam dengan pola yang konsisten, menunjukkan pengetahuan geometri dan pengamatan langit oleh masyarakat yang membangunnya. Nomor 2. Caral, Peru. Sekarang kita kembali ke Amerika Selatan, ke lembah Supe di Peru, tempat berdirinya Caral, kota suci tertua di benua itu. Didirikan sekitar 2600 sebelum Masehi, Caral adalah jantung dari peradaban Norte Chico, salah satu dari hanya beberapa peradaban awal dunia yang muncul tanpa pengaruh luar, sejajar dengan Mesir, Mesopotamia, dan Indus. Yang mengejutkan, Caral dibangun tanpa senjata, tanpa tembikar, dan tanpa tulisan. Namun masyarakatnya sudah mampu mendirikan piramida tanah bertingkat, alun-alun melingkar, dan kompleks ritual besar yang menunjukkan sistem sosial luar biasa tertata. Mereka berdagang kapas dan ikan kering dengan komunitas pesisir, memainkan musik dari seruling tulang burung, dan melakukan upacara api di bawah bintang-bintang Andes. Caral membuktikan bahwa kedamaian dan kebersamaan bisa menjadi fondasi lahirnya peradaban, bukan peperangan. Kini situs ini menjadi warisan dunia UNESCO dan dikenal sebagai kota tertua di Amerika. Disinilah, lebih dari 5 milenium lalu, manusia mulai menulis bab pertama sejarah benua yang kelak melahirkan suku Inka dan budaya-budaya besar Amerika Selatan lainnya. Nomor 1. Gunung Padang, Indonesia. Dan di puncak daftar ini, kita menuju negara kita tercinta, Indonesia, tempat berdirinya bangunan yang diklaim tertua di dunia, Gunung Padang. Dari kejauhan tampak seperti bukit biasa, tapi begitu mendekat, kamu akan menemukan ribuan batu andesit tersusun rapi membentuk teras-teras raksasa. Awalnya dikira hanya situs megalitik biasa berusia sekitar 2000 sampai 3000 tahun. Tapi hasil penelitian geofisika terbaru mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Lapisan di bawah permukaan mungkin berusia antara 10.000 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Jika benar, maka Gunung Padang bisa menjadi struktur buatan manusia tertua di dunia, bahkan jauh lebih tua dari Göbekli Tepe di Turki. Beberapa peneliti menduga bukit ini sebenarnya adalah piramida berundak yang tertimbun tanah dan vegetasi, dibangun oleh peradaban yang hilang sebelum zaman es berakhir. Namun, klaim ini masih menuai perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Sebagian arkeolog menilai bahwa pembentukan batu-batu di Gunung Padang bisa jadi alami, dan penanggalan yang sangat tua mungkin berasal dari lapisan tanah, bukan bangunannya sendiri. Meski kontroversial, tidak ada yang menyangkal bahwa Gunung Padang adalah situs megalitik terbesar di Asia Tenggara. Itulah 20 bangunan tertua di dunia, dari kuil para pemburu purba di Göbekli Tepe hingga megahnya piramida dan misteri kuil raksasa di Malta. Semua ini adalah jejak keabadian manusia, bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu kita sudah berusaha meninggalkan warisan untuk masa depan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.